apa namanya, memberikan pembekalan pelajaran terkait bagaimana kita menjadi pembimbing retret. Mungkin perkenalan sedikit. eh, aku lulusan dari Kentungan dari FTW tahun 2021, 2000 2001, sorry 2001. Sehingga eh, sudah 20 tahun meninggalkan. Sorry, mungkin harus ada mic di sana yang dimatiin ya. Karena ada feedback balik ke sini. Cek 1 2 3. Aman Romo, nggak cuma mati Romo di sini. Semua mati ya? Iya, Kok ada suara balik ke sini ya soalnya. Ya, oke. Nah, ini aman. Ya, oke, ini bersih. Nah, jadi kalau dihitung-hitung umur saya lulusan 20 tahun yang lalu dari FTW, maka sekarang saya pada tahun 2022 ini umurnya 48 tahun. Saya di Kentungan ketika zaman rektornya itu Monsinyur Kartosiswoyo almarhum, ya. Itu ketika beliau menjadi rektor. Waktu itu masih gabungan banyak sekali. Ada Projo Bandung, Projo Surabaya, Projo Purwokerto, ya tentu Projo Semarang. Itu di seminari tingginya masih bersama, ya. Tapi sekarang Projo Jakarta sudah tarik. Saya nggak tahu Projo Bandung, Projo Surabaya mungkin juga sudah tarik. Nah, em, tapi paling tidak saya punya banyak kenangan indah di FTW, belajar di sana pada tahun-tahun itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah walaupun usia saya sudah hampir gocap, sudah hampir 50, saya bisa dibilang termasuk Romo di Jakarta ini yang masih paling sering memimpin retret buat anak-anak muda, buat anak-anak sekolah. Aku sendiri sudah mulai merasa ketuaan sebetulnya. Kenapa? Sebetulnya dalam banyak hal udah nggak terlalu nyambung dengan dunia anak muda. Karena gap umurnya terlalu jauh. Saya mengharapkan sebetulnya romo-romo milenial yang umurnya 28, 29, 30, sampai 35 lah. Itu yang sebetulnya paling nyambung, eh, baik apa ya, wawasannya, hobinya, tren musiknya, ceritanya, itu paling nyambung dengan anak-anak muda. Tapi anehnya saya ceritakan sedikit saja ya. Di Jakarta ini, romo-romo yang di Jakarta ini itu kayaknya setelah lulus jadi frater lalu jadi romo, tiba-tiba jadi tua sekali. Jadi tua sekali dan lalu kayaknya susah dan enggan untuk memimpin retret ataupun ngajar anak sekolah, ya. Mungkin lebih seneng ngajar ibu-ibu mungkin ya, khususnya ibu-ibu muda yang cantik mungkin mereka lebih seneng. Tetapi kok pertanyaan saya adalah kenapa kok pada nggak suka ya mimpin retret anak sekolah? Saya baru ketemu jawabannya sebetulnya teman-teman. Mimpin retret itu adalah kita ngikutin proses 3 hari ya. Dan ternyata itu kadangkala berat buat kita, buat para imam, itu 3 hari full itu menemani anak, ya, menemani retretan, ya. Kalau dulu waktu saya masih jadi frater ya, frater tingkat pertama, tingkat kedua, waktu aku masih latihan memimpin retret, itu selalu pembimbing retret tuh cuma 2 orang, satu romo, satu frater, ya, satu romo, satu frater. Dan ini 4 hari 3 malam full menemani anak berdua. Sessionnya, permainannya, konsultasinya, dinamika kelompok semuanya ya. Itu cuma berdua untuk nanganin 40 anak di dalam kelas. Itu zaman dulu ya. Tapi sekarang ini kayaknya anaknya berubah, peserta retretnya berubah, gayanya. Kita romo-romonya juga, mungkin frater-fraternya juga itu berubah. Yaitu nggak tahan lama untuk berproses dalam mendampingi, dalam menjalani retret itu. Maka yang terjadi adalah biasanya romo-romo tuh cuma ambil session sedikit, satu session, mungkin tambah pengakuan dosa, tambah misa penutup. Biasanya romo-romo tuh cuma ambil
di sesi-sesi seperti itu. Sisanya itu biasanya didampingi oleh para fasilitator seperti yang sekarang ini ada di hadapan Anda. Ada tadi Mas Jerry, lalu ada Mas Patrick, lalu ada Mas Aga, dan sesepuhnya di situ orang Jogja itu Pak D Istoto. Mungkin kalau yang lain dipanggil Mas, Pak Istoto panggilnya Pak D juga boleh lah. Nanti Anda perkenalan sendiri dengan para fasilitator yang ada di situ, ya. Nah, maka ini saya cuma ingin mengatakan bahwa saya umur hampir 50 ingin mencoba tetap mempertahankan mood saya memimpin retret anak-anak sekolah. Karena kebetulan sekarang juga tugas saya ada di pusat pastoral Samadi ini, ya. Entah nanti kalau saya sudah pindah tugas, lalu saya nggak ngurusin rumah retret Samadi, mungkin ya lain lagi concernnya, ya, lain lagi concernnya. Catatan kedua dari kursus ini, teman-teman, sebetulnya praktek itu paling baik adalah setelah dapat pelajaran, Anda praktek memimpin retret. Ya, itu paling baik. Maka saya sih punya dari dulu selalu menawarkan kalau misalnya tarekat Anda ataupun komunitas Anda, pimpinan rumah Anda mengizinkan Anda ketika liburan lalu pergi ke tempat retret saya untuk praktek sesuatu, wah itu saya welcome sekali, sangat welcome. Seminggu, 2 minggu sambil liburan di Jakarta, pokoknya welcome. Asal disetujui oleh pimpinan tarekat Anda. Jangan kabur lalu ke Jakarta, lalu jadi pembimbing retret, nanti nggak pulang biasanya, nggak pulang ke Jogja, ya. Jadi saya membuka kemungkinan untuk belajar secara langsung. Kenapa? Pelajaran itu kalau nggak experiential learning ya, itu yang diserap itu nggak terlalu banyak ya. Oke, aku cuma punya waktu sampai jam 9.15 ya, sampai jam 9.15. Tapi besok pagi saya akan muncul lagi jam 8 ini pagi-pagi untuk memberi bahan yang lain. Tetapi hari ini cuma 1 jam untuk memberi bahan ini. Aku akan share screen PowerPoint, nggak dicatat nggak apa-apa, karena nanti PDF-nya bisa minta kepada, bisa kita lempar di grup ya, kan sudah ada grup kaum muda, kalau nggak salah retret kaum muda atau apa, nanti file PDF-nya akan aku kirim sudah aku kirim ke sana, ke kakak-kakak fasilitator, nanti tinggal di-share saja untuk ininya. Saya share screen sekarang. Oke, judul sesi saya adalah kualitas personal untuk pembimbing retret, ya, untuk pembimbing retret. Mari kita lihat satu persatu ya. Sebetulnya retret itu apa? Retret itu apa? Saya tuh membayangkan seperti ini teman-teman. Pemahaman teologi itu akan menentukan spiritualitas. Spiritualitas nanti berikutnya akan menentukan cara bertindak dalam hidup. Dan ini disebut prinsip etis atau prinsip moral, ya. Jadi kalau udah terkait etis sama moral itu kan soal bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita menjalani hidup, ya. Nah, retret sebetulnya prosesnya adalah 3 tahap ini. Dalam retret Anda itu berteologi sebetulnya. Dalam retret Anda itu mengajarkan iman, ya. Tetapi pengajaran iman dalam retret, teologi dalam retret beda dengan berteologi di FTW, ya, namanya Fakultas Teologi. Berarti itu tujuannya adalah penanaman sampai ke pengetahuan. Oh, tahu ini, tahu ini, tahu itu ya. Ini berteologi pada level head, pada level kepala ya, pengetahuan. Tapi berteologi dalam retret itu levelnya lain. Karena harus membawa peserta retret masuk ke dimensi kedua berikutnya, ya, yaitu spiritualitas. Oh, sebelumnya teologi itu menyangkut
bisa ajaran iman, bisa tradisi, bisa magisterium, bisa juga ajaran kitab suci ya. Pasti berteologi sumbernya 3 hal itu ya. Tapi berteologi dalam retret itu harus membawa peserta retret ke spiritualitas. Spiritualitas itu sebetulnya bisa dibilang kalau istilah gampangnya ya, itu jalan kekudusan menuju eh, jalan yang ditempuh bagi kita untuk mengejar kekudusan ya. Ya, untuk sampai kepada Tuhan. Itu namanya spiritualitas. Jadi kalau kita lihat spiritualitas misalnya Fransiskan, ya pasti kiblatnya adalah Santo Fransiskus Assisi. Jadi ingin menempuh jalan hidup seperti yang Santo Fransiskus Assisi ajarkan supaya kita itu sampai pada kekudusan ya. Maka itu disebut spiritualitas ya. Ignatius Loyola Yesuit lain lagi ya. Suster-suster CB, Ursulin, MASF atau apapun itu partainya ya, itu pasti punya spiritualitasnya masing-masing. Jadi sebetulnya kalau dalam retret itu harus sampai kepada cara hidup, jalan hidup untuk mengejar kekudusan. Nah, tapi itu kan biasanya spiritualitas adanya di hati. Sampai di sini nih. Ya, jadi kita turunin dari kepala berteologi di tingkat head ini, lalu masuk mulai kepada spiritualitas di dalam hati kita, ya. Lalu baru ujung-ujungnya adalah cara bertindak. Tangan ini bergerak, kaki ini bergerak kemana. Ini disebut prinsip etis dan prinsip moral. Maka nanti dalam retret sebetulnya yang disentuh adalah 3 dimensi itu. 3 dimensi. Anak dikasih wawasan soal beriman, ya. Peserta retret kita berikan materi macam-macam untuk sampai ke pemahaman iman. Tapi juga hatinya, jiwanya, perasaannya itu harus Anda sentuh. Harus Anda sentuh. Nah, tapi nggak boleh berhenti di situ. Biasanya retret itu di ujungnya adalah komitmen apa yang mau kita lakukan. Renovatio vitae istilahnya kalau dalam retret kita, suster-suster dan frater-frater, itu adalah renovatio vitae. Pembaharuan hidup macam apa yang mau kita lakukan. Ya, itu intinya retret adalah di situ. Ya, Anda harus mampu sampai ketiga proses itu. Cuma nanti ada caranya, ya. Bobotnya berapa, teologinya seberapa, spiritualitasnya berapa, cara hidupnya, prinsip etis, prinsip moralnya berapa, itu nanti kelihatan dari dinamika retret. Kita ingin melihat bersama. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara berteologi kepada kaum muda, kepada orang muda. Saya membedakan pendekatan teologi itu ada 2. Theology from below versus theology from above. Berteologi dari bawah dan berteologi dari atas. Berteologi dari atas. Berteologi dari atas itu kelihatan dari cara ngomongnya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ngomongnya itu misalnya pakai tangan begini nih ya, ngajar kalian ya adik-adik, kalian teman-teman, kalian itu hidup harus begini, 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 begini. Karena dalam dokumen gereja diajarkan begini, 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 begini. Nah, ketika kita ngomongnya begitu, ya, itu kita sedang berteologi dari atas. Kita sedang mengajar, ya, sedang mengajar dan biasanya berteologi dari atas itu adalah mengutip dokumen-dokumen, mengutip ayat-ayat kitab suci. Menurut Injil hari ini, ya, kita itu harus menyiapkan di padang gurun jalan bagi Tuhan. Apa artinya padang gurun itu? Menurut buku yang saya baca, padang gurun itu adalah tempat di mana ada begitu banyak ini dan seterusnya. Jadi kita sedang dari atas sedang mengajar dan biasanya gaya kita itu memang gaya mengajar. Ya. Nah, ini berteologi dari atas.
Sedangkan berteologi dari bawah itu artinya berangkat dari pengalaman hidup, berangkat dari peristiwa, berangkat dari hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini. Kita mengangkat peristiwa-peristiwa itu dan baru nanti kita refleksikan secara teologis. Ya. Uskup-uskup ya itu biasanya berteologi dari atas, uskup-uskup ya. Karena memang harus begitu kali ya. Jadi uskup itu harus di langit, harus di kayangan, ngomongnya harus tinggi-tinggi ya. Harus mengutuk dokumen, harus Bapak Paus Fransiskus punya pesan dalam dokumennya ini mengatakan bahwa kita harus semakin menjadikan gereja sebagai rumah sakit di medan perang dan kita harus membuka gereja bukannya menutup gereja dan sebagainya. Jadi mengutip tokoh-tokoh, mengutip ajaran-ajaran, dokumen-dokumen itu berteologi dari atas. Itu uskup-uskup itu biasanya begitu. Tapi saya ingat setidaknya ada 2 uskup ya, ini cuma cerita pengalaman aku ya, mendengarkan khotbahnya uskup. Ada 2 uskup yang saya sangat terkesan karena mereka berteologi dari bawah. Yang pertama itu pengalaman saya mendengarkan khotbahnya uskup ini Mandagi, uskup Mandagi ya. Sekarang Merauke ya, dari Ambon pindah ke Merauke, uskup Mandagi. Nah, uskup Mandagi itu pernah khotbah perkawinan di gereja katedral. Saya mendampingi beliau menjadi asistennya ya. Yang menarik adalah beliau itu mulai khotbah tidak dengan mengutip kitab suci hari itu. Bisa saja dia mengutip bahwa eh, dalam peristiwa hari ini mukjizat di Kana Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa peristiwa paling penting itu adalah perkawinan. Maka dia membuat mukjizat di Kana. Bisa saja Romo ataupun Monsinyur berkhotbah dengan mengutip kitab suci. Dan biasanya begitu. Tapi juga Monsinyur Mandagi tidak mengutip Familiaris Consortio, dokumen gereja terkait perkawinan. Dia nggak mengutip itu. Baru khotbah, beliau langsung ngomong begini. Ini yang membuat saya ingat sampai sekarang. Walaupun khotbahnya itu sudah sorry ini saya tutup dulu share-nya ya supaya Anda melihat saya. Walaupun khotbahnya baru buka ya, baru mulai, itu tiba-tiba dia ngomong gini dalam berkhotbah Monsinyur Mandagi. Saudara-saudari yang terkasih, tadi malam saya membaca tabloid Bintang. Bayangkan seorang uskup memulai khotbah dengan mengatakan tadi malam saya membaca tabloid Bintang. Dalam kolom gosip itu ada berita. Seorang bernama Halimah cemburu kepada yang namanya siapa itu penyanyi ya, Mayang Sari. Penyanyi Mayang Sari karena suaminya diambil oleh Mayang Sari. Karena saking emosinya dia menabrakkan mobilnya ke rumah Mayang Sari. Bayangkan seorang uskup khotbah dari sebuah tabloid gosip yaitu tabloid Bintang. Wah, semua orang dagunya itu naik ke atas ngelihat, ingin mendengar khotbahnya Monsinyur Mandagi. Kenapa? Dia mulai dari sebuah hot issue. Dia mulai dari sebuah kisah yang memang semua orang sedang semua orang tahu dan itu sedang menjadi berita gitu loh. Itu Monsinyur Mandagi berkhotbah mulai dari tabloid. Lain lagi Monsinyur Sunarko yang bukan Sunarko yang Pangkal Pinang bukan ya, yang dulu di Purwokerto ya, Monsinyur Sunarko, Julianus Sunarko. Ya. Dia khotbah di Tahbisan Imam Purwokerto. Saya datang karena teman saya waktu itu tahbisan. Saya duluan tahbisan beberapa bulan, baru teman saya itu tahbisan. Nah, Monsinyur Sunarko itu berkhotbah begini. Ini yang saya ingat. Ya. Para romo yang akan saya tahbiskan.
Saya tidak butuh seorang imam yang pandai manajemen paroki. Saya nggak butuh seorang imam yang pintar manajemen keuangan gereja. Yang saya butuhkan adalah seorang imam yang tahu memanage resletingnya, dia bilang begitu. Memanage resletingnya. Semua orang kaget. Tiba-tiba kok uskup ngomong teologi resleting deh, ya kan? Ternyata dia jelasin, kalian sebagai imam nanti ya harus tahu tempat di mana membuka resleting itu. Jangan resleting dibuka sembarangan di berbagai tempat ya. Nanti itu menyusahkan saya sebagai uskup. Ya, resleting itu biarkan, gunanya untuk itu aja kata dia gitu dan sebagainya. Tapi semua orang ketawa gitu ya. Semua orang tersenyum-senyum mendengar khotbah Monsinyur Julianus Sunarko itu ya. Teman-teman, itu khotbah sudah hampir 15 tahun yang lalu, lebih, hampir 18 tahun yang lalu, ya. Tetapi kenapa saya masih ingat? Ya, khotbah Monsinyur Mandagi, khotbah Monsinyur Julianus Sunarko, saya masih ingat kenapa? Karena mereka berdua berteologi dari bawah, ya. Berteologi dari bawah. Saya mungkin udah nggak inget khotbahnya Uskup Suharyo dalam Tahbisan Iman Agustus 2021. Saya nggak inget ya. Mungkin khotbahnya Bapak Uskup hari Sabtu kemarin pembukaan Ardas pun ya. Saya juga jangan-jangan udah lupa gitu. Karena apa? Mungkin berteologi dari atas. Berteologi dari atas ya. Tapi ketika kita berteologi dari bawah ya, itu apa yang kita katakan itu akan gampang terserap ya. Contoh, suatu ketika saya cerita, Injilnya itu kitab sucinya salah satunya tentang hiduplah menurut roh, jangan hidup dalam kedagingan. Ya, itu kitab sucinya. Ya, bacaan kedua kalau nggak salah. Ya. Nah, saya khotbah. Saya nggak mulai dengan membahas kitab suci. Saya mulai dengan begini teman-teman, ketika saya berkhotbah, saya mengajar. Saudara-saudari, beberapa tahun lalu ketika saya kuliah di Filipina, saya punya waktu liburan sekitar 3 minggu. Nah, ketika liburan itu saya bersama 5 romo terbang ke Makau. Di Makau setelah kita foto-foto, kita makan kue khas orang Makau, lalu kita bingung mau kemana. Lalu akhirnya saya mengatakan, teman-teman, sudah pernah masuk kasino belum? Kasino, tempat main judi. Wah, belum lah, kita kan romo, masa romo masuk kasino? Yuk kita coba yuk, saya bilang gitu. Kan kita belum pernah masuk, kita coba lihat-lihat kasino kayak apa. Wah, dosa lu Yus, dosa. Teman-teman saya bilang begitu. Masuk kasino dosa gitu kan. Aduh, kan cuma lihat-lihat, saya bilang. Siapa yang mau main? Kita cuma lihat-lihat aja daripada kita nganggur di sini. Ya udah deh, tapi janji ya cuma lihat-lihat aja. Iya, lihat-lihat doang. Terus kita masuk ke kasino. Setelah keliling-keliling di kasino 15 menit, oh begini kasino, tempat main judi. Lalu saya mulai memprovokasi lagi. Bro, mau coba main nggak? Mau coba main nggak? Aduh, jangan, dosa, kata seorang romo. Jadi langsung Roh Kudus berkata, jangan, itu dosa main judi. Tapi roh jahat berkata, iseng-iseng doang. Ayolah cepet, 100, 500 Hongkong dolar. Itu cuma 600.000. Jadi 100 Hongkong dolar itu 120.000 rupiah. Ya. Kita saweran lah. Cepet gitu ya. Jadi kita 500 Hongkong dolar. Kita pakai, kan kecil ini, coba iseng-iseng aja. Wah, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Nggak ada yang lihat. Ini semua orang Cungko tuh, orang Cina daratan semua. Itu nggak ada orang Indonesia. Pasti nggak ada yang tahu kita main judi di sini. Akhirnya kita kumpulin duit 500 Hongkong dolar. Lalu, emang lu bisa Yus, katanya. Oh bisa, gua waktu kecil tukang main judi, saya bilang begitu. Lalu kita main blackjack. Saya main di depan, pasang blackjack. 4 romo di belakang, ngeliatin saya bermain. Ajaib teman-teman, dari 500 Hongkong dolar, dalam tempo sekitar 20 menit, duit saya menjadi 3.000 Hongkong dolar.
dari 500 Hong Kong dollar jadi 3.000 Hong Kong dollar. Waduh, ini kok bisa menang begini? Ini kenapa tiba-tiba kok saya jadi jago main judi, seumur-umur gak pernah menang, kalah terus. Ternyata ketika saya lihat di belakang, 4 teman Romo lagi tumpang tangan begini. Wah, mereka lagi doain saya main judi gitu. Oh, pantesan gua menang ya kan. Jadi 3.000 Hong Kong dollar. Nah, lalu teman saya udah bilang, Yus stop judinya stop. Aduh kalau lagi hoki begini, kalau lagi rezekinya lagi bagus, jangan dibilang stop. Ntar kita langsung kalah, kata saya begitu. Ya udahlah gini deh, aku pinjem 1.000, 1.000 aku mainin, 2.000 kita kantongin ya. Jadi 2.000 buat nanti kita jajan di luar. Akhirnya saya lanjutin 2.000, main, kalah, main, kalah, main, kalah. Terus saya bilang pinjam 500. Penasaran, hati ini jadi panas teman-teman. Yang tadi ketika menang jadi serakah, ketika kalah jadi emosi. Emosi, hati ini panas. Wah, langsung akhirnya 3.000 Hong Kong dollar ludes habis. Lalu kita keluar dari tempat kasino dengan muka sedih. Lalu teman saya bilang, tuh kan Yus, gue bilang juga apa berhenti. Kan kita jadi kalah 3.000 Hong Kong dollar, kata teman saya. Enak aja kalah 3.000, kalahnya cuma 500 saya bilang. Tapi teman-teman, kenapa saya cerita itu? Saya ingin mengatakan roh jahat itu menggodanya lihai sekali, ya. Ketika orang mau hidup dalam roh, ya, hidup dalam kebaikan, roh jahat itu menggodanya pintar. Ketika menang kita dibikin serakah, ya, dibikin terbuai, dibikin ketagihan, ya, ketika enak kita dibikin ketagihan. Tapi kita akan dituntun pada penyesalan dan kesengsaraan, ya. Bahkan lalu orang bisa punya utang gara-gara judi. Semua jenis dosa, cara kerjanya begitu. Enggak dosa judi, enggak dosa narkoba, enggak dosa seks, semuanya cara kerja begitu. Ketika enak, ketika menang, ketika kita merasakan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan buat kita, ya, kita ketagihan, kita ketagihan. Ya. Teman-teman, ternyata khotbah saya itu gampang diingat ketika saya bercerita tentang main judi di Makau. Suatu ketika setelah 3 tahun kemudian ya, setelah saya berkhotbah itu, saya jalan-jalan ke mall. Di sini ada namanya Mall Kelapa Gading. Lalu saya ketemu Umat sama anak-anaknya gitu. Adik-adik sini-sini, ini Romo yang pernah khotbah di gereja kita. Masih ingat nggak? Oh ingat lah mah. Ini kan Romo yang tukang main judi mah. Aku ingat ceritanya dia suka main judi di Makau. Anak kecil umur 10 tahun ingat cerita saya main judi di Makau. Ya. Teman-teman, the power of story, ya, the power of storytelling itu ternyata membekas, ya. Baru sesudah itu kita ajak mereka masuk ke pengajaran tentang hidup di dalam roh dan juga hidup yang terbuai oleh kedagingan kita. Itu baru kita bisa ngajar dengan gampang, ya. Kita indoktrinasi mereka dengan ajaran-ajaran spiritualitas itu baru bisa. Jadi maksud saya adalah berteologi dari bawah, ya. Itu selalu punya kekuatan, selalu punya kekuatan. Ketimbang Anda ketemu anak muda, ujuk-ujuk ngajar tentang dokumen Fratelli Tutti. Ujuk-ujuk ngajar tentang dokumen apa lagi lah ya. Yang tentang orang muda itu, Christus Vivit dan sebagainya. Tetapi itu bagus, tapi itu nanti tempatnya ada posisinya. Kalau menurut aku, yang ngelihat fenomena anak-anak zaman sekarang nih, you harus masuk dari pengalaman. Harus masuk dari apa yang mereka hidupi. Yang nampaknya itu menjadi keseharian mereka dan itu memenuhi hari-hari mereka. Kita harus masuk dari situ, ya. Oke, saya lanjutkan. Perubahan pola berteologi, ya. 10, 20, 30, ya. 10 itu adalah kita menggunakan pendekatan teologi dogmatik. 20 menggunakan teologi kontekstual. 30 kita harus memperhatikan juga aspek-aspek komunikasi
dalam berteologi. Maka teologi komunikasi mulai muncul. Di STF Diarkara sendiri di sini ya, itu sudah ada mata pelajaran teologi komunikasi ya. Ketika saya mengajar, saya membuat PR mereka harus bikin podcast untuk disiarkan. Mampu nggak berteologi dengan menggunakan podcast? Nah, 1.0 dogmatik itu adalah zaman sebelum saya. Ketika saya kuliah di Kentungan, itu sudah pendekatannya yang kedua, yaitu teologi kontekstual. Ya. Tapi zaman sebelum saya, romo-romo tua yang di atas saya umur 55 tahun ke atas atau umur 60 tahun ke atas ya, itu pendekatan teologinya adalah dogmatik. Dokumen, buku-buku, perpustakaan ya. Sedangkan yang 2.0 itu berbeda. Ketika dulu Romo Marto Sujito mengajar teologi ekaristi ya, 3 dosen kalau nggak salah, Romo Marto Sujito, Romo Gito Wiratno, satu lagi Monsignor Ruby ya. Itu bertiga aspek teologi, aspek pastoral, dan aspek yuridis dari ekaristi ya. Itu 3 dosen saya ketika mengajar teologi ekaristi ya. Nah, pelajaran waktu itu dimulai dengan apa? Romo Marto memberi pengantar, lalu meminta para mahasiswa ini, Romo, suster, frater, bruder yang belajar di situ, itu live in di paroki-paroki. Saya kebagian diundi dapat di paroki Jetis ya. Tapi ada juga yang di Wonosari, ada juga yang di mana lagi gitu ya. Saya di Jetis. Nah, kita mengikuti ekaristi di paroki itu, survei kepada umat, keliling ke lingkungan, ke kering ya. Itu kita keliling, lalu melakukan wawancara, mencari data, melakukan survei. Setelah kurang lebih 2 minggu kita live in, atau sebulan, saya lupa, 2 minggu kayaknya ya live in. Lalu sesudah itu kita pulang ke kampus, lalu kita membuka data. Ini hasil temuan kami di tengah umat ya. Kota Baru hasilnya berbeda, Jetis berbeda, Wonosari berbeda. Jadi setiap paroki punya warna-warninya masing-masing. Baru sesudah itu dosen-dosen kami mengajar ya. Nah, ini yang disebut teologi kontekstual ya. Nah, sekarang itu pendekatannya udah berbeda, teologi komunikasi. Anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya, itu sudah melek media semua ya. Yang kadangkala gaptek itu adalah kita, romo-romo, suster-suster, frater-frater. Saya itu termasuk romo ya. Termasuk romo yang memperjuangkan para frater itu boleh pegang handphone ya. Saya itu termasuk romo yang getol memperjuangkan itu. Kenapa? Karena nanti sesudah jadi romo pun, you akan pegang handphone, ya. Anda akan pegang handphone sesudah jadi romo, ya. Kecuali pegang handphone itu dosa, sehingga sampai jadi romo pun nggak boleh pegang handphone. Tapi kan pegang handphone itu setelah jadi romo punya handphone, bahkan handphonenya bisa 2. Ada romo yang punya 3 nomor dan sebagainya. Itu nggak apa-apa kan, sesudah jadi romo pegang handphone nggak apa-apa. Maka lalu saya berprinsip, sejak dini jadi frater, you harus pegang handphone. Alasan kedua adalah anak-anak seumuran Anda, orang-orang muda seumuran Anda, anak SMP, SMA sudah pegang handphone semua. Mereka sudah bermain dengan hal-hal yang baru, dengan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Jangan sampai, ini prinsip saya doang ya, saya bukan formator. Saya cuma provokator ya. Lalu akhirnya saya mengatakan prinsipnya boleh pegang handphone kalau saya. Tapi yang menarik, tiap seminari, tiap kampus, tiap asrama, tiap konflik, tiap tarekat itu kebijakannya beda-beda kan.
Mungkin Yesuit boleh pegang handphone. Di sini di Jakarta, frater-frater Yesuit boleh pegang handphone. Tingkat 1 ya. Eh, Frater Projo Jakarta itu pegang handphonenya angkatan. Angkatan. Baru boleh pegang handphone ketika top orientasi pastoral ya. Fransiskan ya karena namanya ordo fakir miskin ya. Ordo fakir miskin ya handphonenya mungkin satu seangkatan juga kali ya. Satu seangkatan juga di sini di Jakarta. Jadi maksud saya itu berbeda-beda kebijakan. Di Kentungan itu kan ada larangan juga waktu itu, saya nggak tahu kebijakan sekarang ya. Itu ada satu frater Projo Jakarta sudah jadi Romo sekarang ya. Itu ketahuan oleh Monsinyur Ruby bawa handphone. Lalu diekstradomuskan di Rawaseneng berapa bulan ya waktu itu ya, ada teman kita masih muda sekarang ya. Itu diekstradomuskan di Rawaseneng gara-gara bawa handphone gitu. Oke lah, formator pasti punya kebijakan sendiri ya. Punya kebijakan sendiri. Tapi kalau aku, ini kan aku alirannya aliran lebih bebas dan lebih terbuka ya. Kalau memang gara-gara handphone itu you pacaran lalu keluar dari eh, pendidikan calon imam kita, ya udah berarti memang jalannya yuk pacaran dan menikah gitu loh. Bukan jalannya jadi romo gitu. Kalau memang mau jadi romo ya, kalau memang jalannya jadi romo ya mau pegang handphone sekalipun ya tinggal dilatih kan bagaimana menggunakan handphone dengan baik. Menggunakan handphone untuk kepentingan pastoral. Menggunakan handphone untuk browsing-browsing hal-hal yang positif ya. Bukan ngelihat gambar-gambar ataupun video-video porno dan sebagainya ya. Tapi buat saya kan itu harus dilatih dari awal. Self filter, kemampuan untuk berdiskresi dengan menggunakan alat itu. Kalau memang gara-gara itu dapat pacar, yuk memang nggak usah jadi romo gitu loh. Nah itu yang saya maksud bahwa sekarang ini di tengah kita itu kita sudah berenang di dunia digital. Kita sudah berenang di dunia komunikasi yang super maju. Bahkan kan kalau kalian baca-baca sekarang ini sudah mulai dijajaki metaverse, kalau nggak salah Facebook itu sudah bergeser mau ke metaverse. Banyak orang belum percaya metaverse akan terjadi. Jadi orang pakai alat begini nih tutup mata ya. Dengan pakai alat itu 3 dimensi atau 4 dimensi ya, kita bisa beli tanah, bisa sekolah, bisa melakukan apapun, beli mobil, itu bisa nih. Jadi dengan alat metaverse itu kayak gitu katanya. Jadi dunia yang nyata ini nih, dunia yang nyata ini digantikan dengan sebuah dunia yang dipasang di mata kita. Itu namanya metaverse. Ya, nggak tahu. Dulu kita juga ngelihat handphone ada kameranya aja ajaib. Saya termasuk Romo yang melewati masa transisi antara masa analog ya ke masa digital. Handphone, punya handphone nggak ada kameranya itu udah seneng zaman dulu. Karena ajaib sekali bisa pegang handphone di tangan itu ajaib sekali loh. Dulu ada namanya handphone fleksi zaman dulu ya. Itu kayak gedebong pisang, kayak pisang gini ya. Kita megang itu senengnya minta ampun. Ya karena zaman dulu handphone itu hanya milik orang kaya. Tapi ini sekarang handphone dipegang oleh orang biasa. Orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah pun pegang handphone. Jadi bagi saya jangan alergi kepada alat-alat teknologi. Minta maaf kepada para formator ya. Ya semoga mereka cepat bertobat ya, cepat bertobat untuk terbuka terhadap hal-hal semacam ini ya. Sekarang gara-gara Covid di Jakarta ini, frater-frater Projo Jakarta tingkat 1 sampai tingkat berapapun kecuali tahun rohani ya, itu pegang handphone. Karena apa? Untuk kuliah online. Untuk kuliah online di kamar lalu ada komputer sendiri, internet dibuka ya. Thanks be to God to Covid menurut saya. Dengan adanya itu lalu ternyata pendidikan calon imam lebih terbuka kepada eh, perkembangan teknologi yang ada. Tapi sekali lagi teman-teman itu pendapat saya terkait ini nggak ada hubungannya sama retret. Ini soal pendidikan calon imam. Oke maaf. Nanti saya dianggap provokasi kepada para frater. Ya, terimalah aturan yang dibuat oleh
para formator Anda. Itu nasihat saya. Nah, jangan bilang, oh yang 3-0 paling bagus nih, nggak bisa. Bukan. Yang benar adalah tiga-tiganya dipakai. Ya, ketika kita berteologi, ketika Anda memimpin retret, tiga-tiganya itu dipakai. Ya, isinya harus benar, ajaran kitab sucinya harus jelas dan benar, eh, spiritualitasnya juga harus benar, tapi juga 2-0 harus sesuai kebutuhan umat, sesuai kebutuhan audiens Anda. Tapi yang ketiga adalah pakai cara yang menarik, cara yang paling tepat. Jangan-jangan bisa pakai aplikasi Kahoot untuk bikin kuis. Kahoot, kuis apalagi tuh, ada aplikasi kuisis atau apa ya, itu juga ada ya. Eh, jadi kita dilatih untuk menggunakan metode-metode yang menarik ya. Dalam retret juga begitu. Kalau retret cuma ngajar ngomong Yesus, 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 murid Anda akan tidur, anak muda Anda akan tidur ya. Tapi mampukah kita berteologi secara menarik? Oke, kita lanjut. Spiritualitas sekarang. Dari sumber buku dan pengajaran pemuka agama, sekarang sumbernya itu akhirnya adalah internet. Sekarang buku dan pemuka agama itu kurang diminati oleh anak-anak muda kita. Kita harus jujur mengakui itu ya. Toko buku Gramedia, teman-teman, ya. Zaman dulu tuh ketika saya kuliah ya, waduh kayaknya ke Gramedia itu sesuatu yang luar biasa loh, ya. Dapat voucher Gramedia, itu suatu harta yang luar biasa. Dapat voucher 500.000 voucher Gramedia, itu kayaknya ke Gramedia itu kayaknya mau beli harta yang tak ternilai. Wah, beli buku yang bagus-bagus gitu ya. Itu luar biasa. Ketika saya tahbisan tahun 2001, saya ditanya sama umat, Romo mau minta hadiah apa? Hadiah tahbisan. Saya berpikir aja. Akhirnya saya bilang, Bu, aku mau belanja buku ke sosial agensi di Jogja. Karena habis ini aku mau ke Jogja, aku mau belanja buku di sosial agensi. Kan ada di Jogja ya, waktu itu saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak sosial agensi. Itu buku-bukunya harganya lebih miring daripada di Gramedia. Jadi saya dikasih duit 2,5 juta tahun 2001 ya. 2,5 juta saya belanja buku. Waduh, saya pulang ke Jakarta itu seperti bawa harta yang luar biasa. Teman-teman, sekarang nih buku-buku itu masih ada. Cuma nggak pernah saya baca lagi, sekarang ada di perpus saya di sini nih. Ini buku-buku saya semua di sini. Yang dari zaman ke zaman saya beli, saya kumpulin. Tapi saya sudah berkomitmen. Sesudah aku pindah dari Samadhi ini, saya nggak mau bawa buku-buku itu. Saya mau tinggalin di sini buku-buku. Biarkan ini jadi perpustakaan di sini. Ya. Kenapa? Karena sekarang itu di internet saya lebih gampang baca di iPad. Ada ini, ada itu. Karena hurufnya udah kekecilan juga, di iPad saya bisa gedein begini ya. Tetapi kalau buku-buku tulisannya kecil, kalau di iPad bisa pakai jari kita perbesar gitu loh. Nah, sekarang anak-anak muda kita kiblatnya itu udah internet ya. Bukan lagi buku dan pemuka agama. Nah, kita ingin mengajar apa? Ketika anak-anak muda kita nyari sumbernya sendiri. Kesempatan retret adalah mereka ketemu kita. Ini harus digunakan sebaik-baiknya. Ya. Nah, karakter dunia digital sekarang sedikit ya saya ungkap aja. User base, interaktif, membangun komunitas atau connecting people, borderless, no gatekeeper, real time dan cepat, pengguna yang menentukan waktu interaksi. Ini karakter dunia digital. Nah, saya ingin membawa ini dalam konteks retret kita. Ya. Dalam retret kita, pengajaran kita walaupun bersumber dari kitab suci, magisterium, tradisi gereja, pada zaman ini harus mempertimbangkan kebutuhan, tren, dan juga persoalan aktual mereka. User, jadi fokusnya ke user. Jangan kita mau ngajar apa pertama-tama, bukan. Tapi sebenarnya mereka lagi punya persoalan apa sih? Mereka lagi pengen dengar apa?
Dan ini saya kira menjadi pijakan pertama kita ya, user base. Ya. Jangan kalau nyiapin bahan retret mau-maunya kita sendiri. Tanpa Anda membayangkan siapa sih yang kita ajar. Oh, anak Stella Duce, Stella Dus. Stella Dus mana? Stero atau Stella Duce 1 ya kan? Itu juga karakter anaknya beda. Oh, kita ingin anak OMK orang muda paroki Wonogiri. Berbeda dengan oh ini orang muda paroki Kota Baru, mahasiswa-mahasiswi. Itu beda pasti. Maka paling baik ketika menyiapkan bahan harus didasarkan pada user. Jangan didasarkan pada mau-maunya Anda. Jangan. Itu nanti akan ditinggal oleh pendengar kita, ya. Maka ini penting untuk prinsip pertama ini tolong dipahami dengan baik. Anda menyiapkan bahan harus perhatikan ini. Interaktif. Hati-hati dengan kecenderungan kita bicara terlalu banyak. Atau kadangkala terlalu sedikit, bingung mau ngomong apa lagi. Ada romo atau orang yang kalau ngomong di depan itu kepanjangan, nggak berhenti-berhenti, atau dia bingung berhenti, mau ngomong apa lagi, dia nggak bisa ada omongan lagi, dia stuck, dia berhenti. Nah ini hati-hati, dua ekstrem ini nggak bagus. Terlalu banyak omong nggak bagus, sedikit ngomong nggak jelas juga nggak bagus gitu. Nah kita adalah fasilitator yang mampu membuat peserta retret terlibat atau ikut ambil peran dalam proses serta menemukan sendiri. Retret itu bukan pertama-tama indoktrinasi ini ya, bukan ya. Kalau kita tujuannya, oh ini kesempatan retret, wah anak-anak mau aku ajar begini, 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 begini. Jangan bernafsu begitu. Justru Anda itu harus menggali pengalaman mereka. Mengajak mereka berinteraksi. Sehingga akhirnya mereka menemukan sendiri, oh ternyata aku harus mampu membedakan mana teman-teman yang membawa pengaruh buruk dan mana teman-teman yang membawa kehidupan yang baik. Oh ternyata aku harus bersyukur karena orang tuaku memberikan banyak fasilitas, makanan, semua fasilitas kepada aku, pendidikan dan sebagainya. Anak dibuat bersyukur, merasakan sendiri. Bukan kita cuma ngajar. Kalau kita cuma ngajar doang ya, itu mereka nggak menumpukan diri. Tapi kalau mereka diajak berdinamika, ya nanti pasti akan diajar oleh kakak-kakak fasilitator yang ada di situ, mas-mas yang di situ untuk berproses ya, bagaimana berinteraksi dengan pendengar. Ya, pasti diajar. Connecting people. Sesi-sesi kita harus membuat suasana dalam retret menjadi cair dan peserta semakin nyaman dalam berelasi. Lebih jauh lagi, ada lanjutan kebersamaan sesudahnya. Saya ingat dulu saya mimpin retret anak sekolah Santa Ursula. Itu cewek semua di Jakarta. Mimpin retretnya itu tahun 1998 ya. Mungkin sebagian besar kalian baru lahir atau masih bayi waktu itu ya. 1998 itu ada kerusuhan bulan Mei ya. Kerusuhan bulan Mei, retretnya bulan Agustus. Nah, anak-anak itu masih trauma sebetulnya. Karena apa? Sebagian besar itu mereka Chinese, mereka Tionghoa. Dan mereka baru dapat tekanan sosial, trauma sosial yang luar biasa. Ada pemerkosaan, penjarahan, pengerusakan rumah, toko. Itu mereka masih trauma. Minimal mereka sebagai remaja, SMP, itu mereka mengalami ketakutan. Nah, saya memimpin retret pada bulan Agustus itu bersama Romo, satu Romo lah. Saya masih frater waktu itu ya. Ternyata sesudah retret kelompok itu sangat solid ya. Sangat solid. Mereka rajin berkumpul. Entah di sekolah, entah mereka kumpul di mall sendiri, atau habis itu mereka kumpul untuk bakti sosial. Ngundang saya juga, ngundang Romonya juga untuk ikutan sesudah itu ya. Entah makan-makan, entah baksos, entah sharing. Itu ternyata sesudah retret ada lanjutannya. Mereka jadi komunitas yang luar biasa. Mereka sampai bikin kelompok namanya Regesa.
retret gelombang 1 Regesa gitu kan. Nah, itu saya masih ingat. Jadi dalam retret tuh kita harus meng-connecting ya, membuat peserta retret itu saling dekat dan saling mengenal satu dengan yang lain. Itu salah satu yang harus kita kejar dalam retret. Kalau ngajar Anda sekarang ini, itu kan Anda sudah saling kenal satu sama lain. Maka tadi kan bisa tepuk tangan, yang terlambat disorakin, suster yang baru datang ditepuk tanganin. Anda bisa begitu karena apa? Karena Anda sudah connecting satu dengan yang lain, sudah kenal ya. Sehingga bisa dalam suasana yang lebih bonding ya. Tapi ini penting, retret kalau Anda nggak berhasil meng-connecting people ya, itu retretnya nggak berjalan dengan baik ya. Oke, lanjut. Borderless, no gatekeeper. Saat ini segala informasi serba terbuka, open source. Kita harus mensyukuri hal itu. Tantangan buat kita adalah menanamkan self filter kepada orang-orang muda. Karena sumber-sumber itu kan kadang-kala nggak ada imprimatur, nggak ada nihil obstat. Kalau di internet itu wah sebebas merdeka apapun, mau posting apapun, siapapun bisa jadi sumber kan ya. Tapi takutnya kan itu bisa menjadi ajaran yang keliru ya. Maka lalu ajarkan peserta retret itu self filter, memilah-milah mana yang patut dibaca, mana yang tidak patut dibaca. Nah, tantangan lain buat Anda pembimbing retret adalah bahan-bahan Anda, gagasan-gagasan Anda itu harus fresh dan selalu up to date ya, up to date. Jangan bahannya ini udah kuno nih, udah pernah baca ini saya di internet. Anak-anak muda kita itu cepat sekali ya melihat, mendengar, membaca apapun, nonton apapun yang ada di internet. Kita boleh mengungkap, misalnya di YouTube ada berita apa gitu ya, atau di Instagram ada berita apa. Itu kita harus bisa mengungkap itu tapi sesuatu yang up to date. Sehingga anak-anak itu kan berkata, wih frater kita gaul nih. Frater kita ngikutin perkembangan zaman. Mereka cepat jadi satu dengan Anda ya. Tapi kalau Anda itu kelihatan kuno sekali ya, gayanya kuno kayak guru Omar Bakri zaman dulu ya, itu pasti peserta retret nggak terlalu nyantel sama Anda ya. Berikut real time, serba cepat. Sekarang ini dunianya itu maunya serba cepat. Pesan saya apa dalam mempersiapkan bahan retret? Carilah berita-berita aktual yang sedang atau baru saja terjadi. Hal itu akan membuat sesi kita selalu baru dan menarik ya, selalu baru dan menarik. Jangan sampai kita itu sebagai pembimbing retret dianggap nggak mengikuti perkembangan zaman. Ya, ini yang saya kira harus Anda ikutin. Maka kenapa tadi saya bilang para frater tuh harus pegang handphone ya. Itu tujuannya itu sebetulnya real time, serba cepat. Teman-teman, kalau saya nyiapin khotbah ya, entah di paroki, entah di kategorial, komunitas, atau di sekolah sekalipun ya, itu saya biasanya habis baca Injil, persiapan khotbah nih, saya akan browsing. Saya buka detik.com, cnn.com, liputan6.com ya, YouTube yang terakhir ada berita apa ya. Saya selalu mencoba melihat itu. Kali-kali kitab suci itu ada yang nyantel. Ada yang nyantel ya. Misalnya bacaan kitab suci kemarin hari Minggu, Yesaya, ada orang yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Lalu saya mulai berpikir, oh berarti kita disuruh masuk ke padang gurun kita nih. Ya, kan siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Bukan begini kalimatnya, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, ya titik 2, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu di Injil ya. Tapi di Yesaya lain. Ada orang yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Bedanya apa? Bedanya adalah menurut Yesaya kita disuruh masuk ke padang gurun. Ya. Nah, lalu saya ingin berkhotbah, apa sih padang gurun manusia zaman sekarang? Ya. Karena harus kita relevansikan zaman sekarang.
Oh, lalu saya mulai buka Instagram ada apa, eh, lalu juga YouTube ada apa, detik.com. Ini berita-berita terakhirnya apa nih, yang hot issue terakhir apa. Maka ini harus kita cermati, karena baru di situ bahan-bahan kita menarik. Remote control, budaya zaman digital, penonton yang memegang remote control dan memutuskan mereka mau ikut yang mana. Atau malah mereka tidak ikut hadir, mereka bisa matiin kita. Matiin selesai. Itu zaman digital. Mereka yang punya kuasa, ya. Yang punya kuasa bukan kita nih pemberi bahan gitu, bukan. Yang punya kuasa mereka. Ya, karena apa? Budaya remote control. Maka lalu dari pihak kita harus ada usaha yang keras untuk mempersiapkan sesi sebaik-baiknya dan semenarik mungkin. Teman-teman, jangan abal-abal menyiapkan bahan ya. Ya, Anda harus siap. Sebagus-bagusnya PowerPoint dibikin yang jelas, dibaca enak, tulisannya gede, syukur pakai gambar ya. Lalu ada contoh-contoh. Jadi Anda nih harus menyiapkan sedetil-detilnya. Kenapa? Hati-hati. Gereja Eropa itu udah kosong loh gerejanya. Kenapa? Udah ditinggalkan sama yang muda-muda. Yang ke gereja itu sekarang tinggal yang rambutnya putih 60 tahun ke atas, lansia-lansia. Umuran saya 40-an 50 tahunan pun sudah nggak ke gereja di Eropa. Gereja sudah kosong. Kenapa? Mereka meninggalkan gereja. Kalah oleh apa? Oleh sekularisme. Bukan kalah oleh gereja lain. Ya, saya nggak khawatir sama Protestan. Saya nggak khawatir sama Islam. Saya lebih khawatir sama sekularisme. Orang di Eropa sudah kiblatnya itu sekularisme. Nah, apakah gereja di Indonesia, gereja di Pulau Jawa khususnya ya, gereja di Jakarta, kota besar kayak gini, itu suatu saat anak-anak mudanya akan hilang? Bisa loh. Anak-anak muda kita akan hilang, bisa. Kenapa? Dunia ini lebih memikat. Kalau kita bikin programnya jelek, mereka ninggalin kita. Ini saya cerita aja ya. Di Indonesia, misa online yang cukup paling diminati ya, itu adalah misa online dari tempat saya di sini di Samadhi. Misa pagi itu bisa 8.000 orang, 8.000 layar ya ikut misa. Misa pagi setiap hari ya. Paroki-paroki lain paling cuma 60, 70, 80, 100. Tapi di Samadhi ini bisa 8.000, bisa 10.000 ya. Saya survei teman-teman. Saya survei kepada audiens saya, kepada netizen saya. Umur mereka berapa? Umur mereka itu adalah yang ikut misa online 45 tahun ke atas. 97% yang ikut misa online Romo Yus di Samadhi bersama romo-romo yang lain itu adalah uh, umurnya 45 tahun ke atas. Dan ranking satunya adalah 60 tahun ke atas. Makin muda, makin kecil. Kemana yang milenial 25 sampai 40? Kemana yang Gen Z? Gen Z, Gen Alpha, ada lagi Gen Alpha ya. Itu kemana mereka? Itu 0, mereka nggak suka cita. Dan saya tanya, yuk misa sama siapa? Ternyata kebanyakan sendirian dan sama pasangan. Artinya apa? Anak-anak nggak ikut. Nah ini saya tuh khawatir nih, gara-gara COVID ini kita kehilangan banyak anak muda dan anak-anak kecil loh. Ya. Maka kalau Anda jadi frater, jadi suster, nanti jadi romo, jadi kepala sekolah, jadi kepala paroki, jadi pembimbing orang muda, dimanapun Anda ditugaskan nanti di kuskupan Anda masing-masing, ya. Itu kalau Anda nggak menarik, ya, minta maaf. Remote control main, shutdown, ya. Lalu udah mereka main sama yang lain, main PlayStation. Kita aja seneng main PlayStation daripada dengerin kuliah online, daripada dengerin misa online kan lebih enak main PlayStation, ya, main Xbox, ya, karena lebih menyenangkan. Itu sekularisasi akan mengalahkan kita semua. Important, not enough only knowing what to say or what do you want to do. Ya, know who do you say it to.
Jangan cuma aku pengen ngomong apa ya, aku pengen lakukan apa, bukan. Tapi Anda harus kenali, who do you say it to? Kepada siapa Anda mengatakan itu? Shift your thinking from what to say to what do they want to hear. Ya. Lalu kenali juga which channel or method to use. Jadi Anda mau pakai metode apa? Sama retret juga gitu. Anda mau pakai metode retret apa? Siapakah peserta retret kita? Apa sih yang mereka pengen dengar dari kita pembimbing retret? Nah ini, saya sengaja kasih tulisan important gede-gede ya. Supaya Anda terekam dengan baik nih ya. Dalam menyiapkan bahan retret yang sebentar lagi akan dilatih, ini yang akan menjadi pegangan kita ya. Oke. Ini saya lewatin aja deh. Jadi intinya how to make it relevant. Jadi kehidupan, life, sama faith ya, di mana kita ketemu ya. Maka ini ketemunya di perjalanan itu. Jadi ini harus kita temuin antara iman dan kehidupan supaya relevan. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita menyentuh pengalaman hidup aktual mereka. Jadi kalau Anda menyiapkan bahan retret, kuncinya di situ. Apakah bahan Anda itu menyentuh pengalaman hidup mereka? Nah, ini singkat, waktu saya tinggal 5 menit ya. Kualitas fasilitator retret yang harus Anda punya. Anda harus punya pengetahuan teologi dan kitab suci. Saya andaikan mahasiswa teologi FTW itu sudah lumayan. Apalagi yang ikut ini kan sudah tingkat berapa? Tingkat 4 atau tingkat 3 ya, saya nggak tahu. Ya tapi udah lumayan lah ya. Anda sudah ada tahun rohani, novisiat, Anda sudah postulan ya. Lalu juga sekarang udah belajar di FTW. Ini pasti harusnya sudah. Spiritualitas juga udah harus Anda punya. Baca-bacalah buku psikologi, khususnya psikologi orang muda. Baca-baca ya. Supaya Anda bisa ngikutin. Tapi jangan baca buku yang terlalu kuno ya. Saya itu nulis tesis di Ateneo University Manila. Itu temanya adalah Ministry 3.0. Pelayanan waktu itu tahun 2009, 2010 saya masih 3.0. Ministry 3.0. Pengaruh sosial media dalam perkembangan iman dan karakter orang muda. Itu tesis saya, ya. Dosen saya bilang apa? Justinus, kamu jangan pergi ke perpustakaan. Jangan pergi ke perpustakaan. Kenapa? Father, aku bilang orang Filipin, seorang Yesuit Filipin. Karena di perpustakaan kita, di library kita, itu belum ada buku-bukunya kayak gitu. Kamu harus beli buku di Amazon.com, ya. Sehingga beli buku-buku baru. Akhirnya saya beli buku-buku baru tahun 2009 ke sini ya. 2009, 2010 itu buku-buku baru saya beli tentang psikologi orang muda, tentang sosial media, itu saya beli ya. Karena apa? Saya butuh yang baru-baru, yang up to date. Karena yang di perpustakaan itu terlalu kuno. Boleh buku-buku lama dibaca yang basic-basic boleh. Tapi tetap harus Anda lengkapi yang baru-baru ya. Semangat pembaharuan ini penting. Lalu ada pengetahuan tentang hot news atau tren yang sedang terjadi. Belajarlah tentang K-pop Korea itu ya. BTS itu apa, lagu-lagunya apa, siapa yang mati bunuh diri ya. Itu hot news, hot issue, tren. Itu lumayan buat Anda pengetahuan supaya apa? Supaya nggak ketinggalan zaman bersama bocah-bocah itu sama anak-anak muda itu. Intinya sebenarnya satu, berwawasan luas ya. Berwawasan luas. Ini kuncinya. Yang lain, Anda harus punya kemampuan mengolah pengalaman hidup. Jadi kalau punya kisah hidup, punya cerita, bagaimana Anda menceritakan, mengajarkan, itu harus terampil. Saya ingat dulu ada dosen kitab suci terkenal di Kentungan, di FTW, namanya
Profesor Dr. Tom Yakob, SY. Itu legenda, itu legend. Tom Yakob itu legend, ya. Beliau itu kalau khotbah di Kota Baru, saya selalu mendengar ya. Kalau boleh misa di luar, saya naik motor ke Kota Baru dan saya paling seneng dengerin eh, Tom Yakob berkhotbah. Kalau kuliah saya nggak seneng dengerin dia. Kenapa? Karena pelit. Dosennya nilainya pelit. Dapat B aja setengah mati tuh teman-teman. Tapi kalau khotbah dia bagus. Dia mulai khotbah selalu mulai dengan apa? Waktu saya ke Papua pada tahun 1970, saya ketemu seorang pedagang dari Makassar. Dia bilang begitu. Khotbahnya itu selalu menggunakan pengalaman hidup dia. Ya. Nah, Anda harus punya kemampuan itu. Yang kedua, kepercayaan diri. Saya ngerti kepercayaan diri tiap orang beda-beda. Maka tolong nanti Pak Istoto dan teman-teman pasti ada kesempatan ini melatih kepercayaan diri, kemampuan public speaking, storytelling, ngomong di depan umum, pakai gerak, pakai gaya, ngomongnya yang jelas, jangan datar, ya. Tapi harus ada penekanan-penekanan dan juga harus ada ekspresi. Nah, kalau mau jadi pembimbing retret, teman-teman, harus juga punya ketulusan dan penuh perhatian. Kalau you nggak tulus sama anak-anak murid yang diserahkan kepada kita ya, nggak penuh perhatian, peserta retret jauh sama kita. Ini nggak retret anak sekolah doang, retret orang dewasa juga begitu. Kita harus tulus dan penuh perhatian. Memang hati kita ada di situ ya. Dan jangan lupa kualitas lain adalah terampil membuat modul, kreatif, membuat games, bikin dinamika kelompok. Bagaimana dengan satu spidol dan kertas, saya bisa bikin permainan. Bagaimana dengan satu tali, ya, tali rafia, saya bisa bikin permainan. Dengan bola warna-warni, saya bisa bikin permainan, ya. Jadi keterampilan membuat modul ini, ya. Saya itu kalau bikin session retreat, kalau masih punya waktu ya, sekarang kan waktu saya agak susah. Saya tuh suka pergi ke Pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu tempat obral jualan mainan anak-anak ya. Macem-macem warna-warni ada di situ semua, balok-balokan, bola-bola, macem-macem lah. Akhirnya saya beli beberapa hal, baru di rumah saya pikir, ini bisa jadi mainan apa ya? Bisa jadi games apa ya? Kartu remi. Kartu remi itu kartu yang kita buat main capsa, main poker itu ya. Bisa jadi permainan analisa sosial kaya miskin. Ya, itu bisa. Sayang saya nggak ada di sana. Kalau ada, saya ingin mempraktekkan beberapa hal yang simple buat Anda. Jadi intinya kreativitas ya. Finally, jangan lupa prinsip life, faith, life. Mulailah dari sesuatu yang aktual, terjadi dalam hidup. Kemudian direfleksikan dalam terang iman. Akhirnya menentukan niat hidup konkret, resolusi kehidupan. Lihat mulai dari life, kita isi faith-nya, baru kita kembalikan life lagi. Jadi LFL ya, life, faith, life. Jangan lupa tadi teologi 10, 20, 30 ya. Shift your thinking from what you want to do ke what they want to hear ya. Jadi itu pun harus menjadi perhatian kita. Aduh, ini masih ada bahan sedikit ya. Belajar dari Yesus sang guru sejati, tapi nanti Anda baca sendiri, saya nggak usah ngasih contoh ya. Yesus dalam karya misinya selalu berkomunikasi bersumber dari relasi pribadi dengan Bapaknya. Jadi kalau dia ngajar, itu dia berdoa. Ya, dia punya kemampuan berdoa. Dalam doanya di waktu malam. Maka kalau Anda pengen mimpin retret, berdoa dulu. Kita membutuhkan waktu hening pribadi, me time. Siapin bahan, berdoa. Ya. Yesus kalau mengajar itu di mana-mana. Dia ada seorang pengkhotbah yang handal. Berbicara di sinagoga, rumah ibadah, rumah pribadi, pasar, di jalan kaki, di jalan-jalan, di laut, di bukit dan sebagainya. Intinya apa? You harus punya keterampilan menyesuaikan konteks. Oh, di depan kita ibu-ibu, maka cara ngomong kita begini. Di depan kita anak sekolah, maka kita ngomong begini. Depan kita petani, ya.
orang-orang menengah ke bawah, kita juga cara mengajarnya begini. Ya, jadi kita harus punya keterampilan menyesuaikan konteks. Yesus lebih suka menggunakan cerita dari kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan nelayan, penabur, pemungut cukai. Nah, ini yang saya bilang, kita harus mampu membawa peristiwa aktual menjadi bahan refleksi. Misalnya, Yesus itu baru ada orang mati ketimpa menara Siloam. Yesus berkata apa? Kalau engkau tidak bertobat, engkau pun bisa mati seperti mereka gitu loh, dengan cara seperti mereka. Nah, Yesus selalu menggunakan peristiwa-peristiwa aktual. Maka ini konsisten dengan apa yang saya katakan. Pewartaannya selalu memikat, menghibur, namun tetap tegas berisi prinsip-prinsip kebenaran. Jadi kalau Anda ngasih retret harus punya daya tarik, ya, daya tarik. Ini harus menjadi dorongan buat Anda. Latihan di sini. Oke, bahan saya selesai. Selamat berproses. Prinsipnya adalah hic et nunc. Hic et nunc itu nikmati kekinian kita. Anda sedang kumpul di situ, ya, nikmati yang di situ. Jangan melamun kemana-mana. Sepenuh hati ada di situ, maka Anda akan menyerap banyak. Apapun yang diarahkan oleh para fasilitator, ikutin, nikmati. Dan satu prinsip saya sejak sekolah dulu, non scholae sed vitae decimus. We do not learn for school, but for life. Anda ikut pelajaran ini bukan hanya untuk nilai. Saya nggak mau ikut pelajaran retret ini hanya demi nilai, tapi buat nanti tugas Anda di masa yang akan datang, buat kehidupan Anda. Maka mulai hari ini semua saya beri nilai A dulu, ya. Jadi saya nggak keberatan, semuanya saya kasih nilai A dulu nih sekarang. Nanti baru kalau kelihatan yang suka bolos, yang tugasnya nggak selesai, ya kalau penampilannya kurang bagus, ya dikurang-kurangin dikit, baru nanti 4 dosen Anda itu yang ada di situ, kalau nggak parah-parah banget Anda ya, itu saya nggak keberatan dikasih nilai A semua. Jadi buat saya nilai itu apa sih nilai gitu ya. Karena belum tentu yang IP-nya 4 di kampus itu nanti kalau berpastoral paling baik. Takutnya yang nilainya IP-nya 4 itu jadi orang sombong. Jadi Romo yang sombong bisa. Tapi justru frater-frater yang lulusnya dengan bukan cum laude ya, bukan summa cum laude, itu lulusnya mungkin cum misericordiae, lulus dengan belas kasihan, itu jangan-jangan Anda itu yang menjadi pastor paroki, menjadi pembimbing retret yang baik. Jadi jangan ngejar nilai lah. Kalau pelajaran hari ini sampai hari Kamis ini ngejar nilai, itu sekunder lah. Syukur dapat A, bagus ya. Tapi yang penting fokusnya adalah serius untuk mempersiapkan tugas hidup kita ke depan. Ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, frater dan suster-suster, saya pamit. Kalau ada pertanyaan nggak usah tanya ke saya, tanya ke Pak Istoto, tanya ke Mas Patrick, Mas Jerry, Mas siapa lagi, Aga ya, satu lagi di situ, tanyalah kepada mereka. Mereka juga sebagian besar itu sudah sekolah teologi juga ya. Jadi mereka tahu-tahu dikit juga lah, dan mereka pembimbing retret yang cukup berpengalaman. Tanyalah kepada mereka, mereka bisa jawab semua ya. Teman-teman fasilitator, saya serahkan mereka semua ke dalam proses bersama Anda. Aku masuk lagi besok pagi ya, sesi pagi pertama ya. Demikian teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa sampai besok pagi. Terima kasih Romo atas masukan hari ini. Ya, selamat Romo kembali lagi ke sesi yang berikut ya, Romo Pak tadi. Oke. Ya, teman-teman sekalian. Terima kasih Mo. Jika pada sini Romo sudah memperkenalkan dirinya, kami akan juga memperkenalkan diri untuk Anda hadir bersama Anda selama 4 hari ke depan. Oke. Nah,